dengan adminnya Miss Yuni. Saya Miss Yuni, Mbak. Oh, Miss, bisa tolong bantu saya nggak, Miss? Kenapa? Apa? Tolong, Miss, saya di Malaysia. Udah. Nggak dengar saya suaranya, nggak dengar, saya nggak dengar. Saya di Malaysia udah mau 4 bulan, Miss. Saya pengen pulang. Saya kerja di sini, diancam sama majikan mau dibalikin ke agent, katanya gitu. Kalau masalah sepele, saya nggak kuat, Miss. Setiap hari dari pertama saya datang sampai sekarang, saya kerja. Jangan pakai handsfree dong, handsfree-nya cetok-cetok, nggak dengar saya. Saya nggak pakai headset, Miss. Jangan deket-deket suaranya tapi. Iya, Mi, saya pengen pulang. Saya minta bantuannya. Saya pengen pulang. Kemarin saya sudah minta pulang karena anak saya sakit. Karena sama PT saya mesti ganti rugi. Terus saya udah sabar di sini nunggu lagi. Terus saya tuh nggak kuatnya, Mi. Setiap hari dari pertama saya datang sampai sekarang, saya selalu dimarahin terus, Miss. Kerja saya pun nggak benar, selalu salah terus di depan majikan perempuan. Saya nggak kuat, Miss. Loh, kan kalau minta ganti rugi kan wajar toh? Kan kamu ada surat perjanjian nih. Terus minta tolong Miss Yuni mau ngapain? Suruh ngapain sama Miss Yuni? Saya meminta tolong, Miss. Majikan sekarang selalu ngancam terus, katanya kalau kamu kerja kayak gitu, saya mau balikin kamu ke agent, katanya gitu. Kamu bakal dicariin majikan lagi, nggak bakalan dipulangin ke Indonesia, katanya, Miss, gitu. Kalau kerja di Malaysia kan memang seperti itu, Dok. Kalian kan seolah-olah udah dibeli. Jadi kalau kamu kerjanya nggak baik, dibalikin lagi, dipekerjakan lagi. Kan itu konsekuensinya orang kerja. Kalau kerja di luar negeri kan kayak gitu kan, kamu baru 4 bulan sayang. Di situ kan pakai bahasa Melayu toh, nggak usah penyesuaian kan? Iya, Miss, tapi saya di sini tuh udah tertekan, Miss. Saya tuh kaget datang ke sini. Saya tuh benar-benar. Kenapa kaget? Emangnya kamu nggak tahu di PT seperti apa? Tahu, Miss. Kagetnya tuh pertama datang langsung dapat majikan kayak gini gitu, Miss. Lah kamu maunya dapat majikan yang kayak apa? Yang bisa Facebookan, YouTubean gitu atau gimana? Enggak, Miss. Maksudnya datang tuh jadi kelihatan wataknya majikan tuh. Jadi dia tuh jutek gitu, Miss. Ya majikan jutek kan wajar toh, Dok. Wong muka-muka dia kan nggak ada masalah toh. Iya, dan kerjaan saya tuh diatur semua, dari cuci piring, dari apa, dan semua pun serba salah. Apa yang dia katakan sudah saya kerjakan, Miss. Tapi dia kemarin ngomong kayak gini, besok lain lagi, saya yang disalahinnya, Miss. Iya, Dok. Kerja di luar negeri memang kayak gitu. Semua diatur, semua diajarin. Kalau tidak sesuai dimarahin. Itu memang kerja di luar negeri, Dok. Nggak ada yang salah. Yang penting kamu nggak disiksa, nggak dipukulin, dapat gaji. Itu resiko kerja di luar negeri, sayang. Iya, Miss, tapi saya nggak kuat, Miss. Mental saya, tiap hari saya dimarahin terus. Oke, nggak masalah loh. Kalau nggak siap mental, suruh keluarga di Indonesia nyiapin uang agar kamu bisa pulang. Selesai. Nggak ada masalah, sayang. Justru itu, Miss. Keluarga saya nggak punya uang. Lah kalau kamu nggak punya uang, berarti kamu harus berjuang. Tapi saya nggak kuat, Miss. Saya bertahan di sini. Saya kalau dapat majikan lagi, saya takut dapat yang kayak gini lagi gitu, Miss. Iya, kalau kamu nggak berani berjuang, ya harus pulang. Kalau kamu pulang, butuh uang. Kalau kamu nggak ada uang, ya bertahan. Emang hidup seperti itu, sayang. Itu resiko. Iya. Karena gini loh, nggak ada solusi bagi orang yang niat ke luar negeri, ternyata nggak kuat. Ya kalau kamu nggak kuat untuk bertahan, pulang. Kalau kamu mau pulang, sediakan uang. Jika kamu tidak ada uang, kamu harus bertahan. Itu konsekuensi kerja di luar negeri. Jadi tidak enak naik pesawat, terus habis itu turun dari pesawat, kamu disambut. Enggak. Kamu turun dari pesawat langsung kerja, sayang. Enggak kayak gitu. Itu masih mending loh Malaysia loh. Kalau Hong Kong, bau ketiak aja kamu udah didepak keluar. Bau kare aja bisa dibuang. Apalagi kamu nggak bisa kerja, nggak bisa bahasa, sayang.
Memang seperti itu perjuangan sayang. Bertahan dong. Iya, Miss. Sekarang juga apa-apa masalah dikit. Majikan selalu ngancam saya. Dok, bagimu dikit, tapi bagi majikan itu besar sayang. Bukan dikit-dikit. Ngerti nggak? Kamu umur berapa sih, Dok? Kamu umur berapa sih? 31, Miss. Oke, umur 31 kamu sudah punya anak. Perjuangkan dong anakmu. Jangan dikit-dikit aduh gitu nggak boleh no sayang. Kamu harus bertahan di negeri orang. Kebayang nggak kamu keluar negeri ingin mengangkat harkat dan martabat keluargamu, pulang-pulang kamu punya utang, malu nggak sih? Iya, Miss. Kenapa tidak memilih bertahan sih? Itu ujian. Nanti sudah enak kok, pasti enak nanti kalau kamu sudah bisa bertahan 2 tahun. Banyak orang yang nggak mau pulang ke Indonesia kok pada akhirnya. Jadi memang di awal-awal itu sangat susah sekali, Dok. Tapi percayalah, suatu saat itu akan enak banget. Masih awal-awal memang kayak gitu masa-masa adaptasi sayang. Iya, Miss. Bertahan. Saya kadang capek, Miss. Mental saya dihajar terus setiap hari. Mental dihajar di luar negeri kan wajar, Tondo. Kamu maunya apa sih? Ya paling enak memang ikut suami. Walaupun dimarahin, ditompai le. Ikut majikan dimarahin ya dimaki-maki. Ngerti nggak sayang? Iya, Miss. Harus bertahan, kamu punya anak. Cuek aja. Itu memang ujian. Ngerti nggak? Iya, awalnya emang saya selalu cuek nih. Saya udah sekarang masalahmu itu bukan hanya pada majikan, Dok. Kamu sendiri itu kepikiran orang rumah. Iya kan? Iya kan? Kamu tuh bukan masalah kerjaan aja. Kamu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya. Itu masalah rumah. Aku nggak tahu apa. Karena kalau masalah pekerjaan saja, itu bukan alasan untuk kamu pulang. Kamu itu ada masalah lain. Faham? Iya, Miss. Kamu nggak akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan pulang. Kamu itu butuh uang, sayang. Iya, Miss. Kamu ada masalah lain, cinta. Jadi ini hanya alasan untuk kamu karena kamu udah capek dengan keadaan. Benar atau salah? Maaf. Iya, Miss. Saya capek. Iya. Kamu itu ada masalah lain yang tidak ada hubungannya dengan majikan, mempengaruhi pikiranmu, akhirnya ngena mentalmu. Saat dibentak majikan, saat dimarahin majikan, kamu langsung kena. Jadi kamu langsung baper. Kamu langsung terluka, kamu kecewa. Padahal itu nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu itu terluka dari rumahmu sendiri, sayang. Dari dirimu sendiri, masalahmu sendiri. Tapi sebelahnya Miss baik sih. Kalau majikan yang lakinya dia pengertian sama saya, dia ngertiin. Tapi yang perempuannya dia kurang baik, Miss. Baik atau tidak ya kamu harus bertahan. Karena masalahmu tidak akan selesai dengan kamu mengatakan mereka baik atau tidak. Intinya kamu itu sekarang itu lagi sedih karena kamu baperan. Ngerti? Cari uang dong. Cari uang. Percantik dirimu sendiri. Ngerti? Iya, Miss. Saya tahu kamu ada masalah lain. Hah? Iya, Miss. Masalahnya bukan pada pekerjaan. Kamu harus semangat, kamu harus buktikan bahwa kamu bisa keluar negeri dan sukses. Nggak malu kamu pulang? Yakin? Yakin kamu mau pulang? Pertanyaan saya, kamu yakin kamu pulang? Saya niatnya pengen pulang, Miss. Saya nggak kuat aja di sini, Miss. Ya udah, suruh makmu jual tanah loh. Suruh keluargamu jual tanah loh kalau kamu mah nggak kuat. Hah? Nggak ada solusi, sayang. Kamu didenda sama PT kan harusnya. Iya, Miss. Kemarin keluarga saya sama PT katanya harus nunggu 6 bulan kalau pengen pulang. Besok kan 2 bulan lagi toh? Iya. Ya udah bersabar dong 2 bulan lagi. Daripada jual sawah.
Iya kan? Iya. Bertahan dulu sampai 2 bulan. Ya? Iya, Miss. Bertahan ya, Dok ya. Iya, Miss. Oke. Oke, bye-bye. Makasih. Yo, Iya, bye-bye. Aduh, ini korban konten-kontenmu kira. Ini korban konten-kontennya kalian nih. Ini kalian sudah memakan korban lagi nih. Banyak sekali orang bekerja di luar negeri dikiranya enak. Dengar suaranya Yuni aja udah baperan. Kue durung suge ndok udah nesu. Dibentak dikit udah ngreweli, katanya tidak ada sopan santun, tidak seperti itu memperlakukan manusia. Ya, saya tahu. Saya kasar, saya jahat, tetapi ini training mental buat kalian. Jangan mengharapkan gaji 9 juta, 10 juta kalau mentalmu masih kerupuk lan tempe. Jadi bukan saya ingin menyalahkan kalian, karena melihat konten saya ini tidak semua orang tak empuk-empuk. Oh, tak kayak konten sing. Oh iya sayang. Oh mau ngebreak ya boleh. Mau MD ya boleh. Ganti majikan lagi. Kalau sampai majikamu mengusirmu, itu majikamu yang salah. Maka saya akan tuntut mereka. Ya, saya akan membela kamu. Tidak. Saya tidak akan membela kamu. Tetapi saya ingin kamu berjuang. Saya ingin kamu berjuang. Sampai darah titik penghabisan. Saya tidak ingin kalian baru 1 bulan, 2 bulan. Oke, kamu tidak kuat, ayo pulang saja. Saya carikan majikan, oke? Saya akan mendapatkan majikan buat kamu. Mereka tidak mau, saya yang akan membantu. Ya, jadi buat teman-teman, jika kalian mendapatkan majikan yang tidak baik, silakan cari saya. Saya akan carikan majikan. Saya ini punya relasi-relasi penting di dunia ini. Dunia persilatan ini saya kuasai. Nek kalian majikan tidak baik, cari saya. Bener apa enggak? Tapi endingnya apa? Endingnya apa? Tai. Wong sing soro awakmu. Sing soro kamu. Ojo percaya promosi wong-wong ning njaba kono. Oh, enggak kuat bertahan. Bertahan no. Aleman dadine arek-arek saiki iki karena ana sing ngomong tak dukung, tidak menyalahkan. Ini bagus telek kucing. Karena kalian akan kalah. Kalian itu menang saat kalian finish kontrak, iku baru menang. Nek kalian diusir, iku kalah. Kita itu kalah. Ora usah mentang-mentang karena kita keluar negeri golek duit. Golek duit. Ora golek gaya. Kowe lek kok golek gaya, kalah kowe. Ora ngono kuwi, lek kowe korban jedak-jeduk, kuwi cocoke kowe di LC, bukan di luar negeri. Kamu korban jedak-jeduk itu harus ke LC, bukan ke luar negeri. Jadi kamu sekarang kemakan iklannya mbak-mbak TKW, ya jangan salahkan. Kapanmu pikir di luar negeri enak. Hey. Jangan. Buat teman-teman yang saat ini ada di Indonesia dan sudah termakan iklan-iklan mbak TKW, jangan salahkan kami. Karena kami menderita tanpa kami promosi. Tapi happy kami, kebahagiaan kami, saya siarkan di media sosial. Biar banyak tumbal-tumbal yang akan datang. Dan ini sudah terbukti. Kamu bukan menang saat kamu diusir, tapi kamu akan menang saat kamu finish kontrak dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Kui baru jos gandos, kotos-kotos. Tetapi saat kamu diusir dari majikan, saat kamu diinterminate oleh majikan, saat kamu dipecat oleh majikan, atine kamu kalah. Kowe iki kalah. Sagagagagai dirimu geret koper, kowe iki kalah. Kowe kuwi kalah saat kamu geret koper. Ngerti? Ora apa-apa ora setuju. Ora masalah. Lha napa mboten? Wong di Indonesia gak cocoknya didepak keluar. Ya apa ora? Alah. Ora mesti kowe ditolong. Jajal wong sing koken polah sing ndek luar negeri anyi-anyin. Di luar negeri kerja sedina rong dina anyi-anyi. Ganti majikan anyi-anyi terus marno dadekno pembantumu coba. Coba jadikan pembantumu.
Engko lek awakmu muntah darah juga. Nek dasarane nyanyi ya tetep nyanyi. Tidak mampu ya tidak mampu apapun yang terjadi. Kenapa? Ini pengalaman ya. Saya ada mbak, ini tak bongkar. Mbaknya itu namanya Santi, mbak saya. Ikut saya pertama kali di Jakarta, anak training. Dia itu karena pikirannya abot, pikirannya susah, atine gak karep. Ngerti nggak? Nyuci kamar mandi, posisi kamar mandi, lampu mati, kamar mandi dicuci, ngerti dewe di Jakarta, lampu peteng pilih nyuci. Sampah-sampah, sabun-sabun barang digerujuki. Karena dia sudah nggak bisa pakai pikiran. Kenapa? Bebannya berat sekali di rumah. Tetapi apa yang saya katakan, Mbak, kamu nggak fokus, balik aja ke PT. Saya nggak mau jaga kamu. Tetapi karena ini anak baik, PT-nya minta saya, Miss Yuni tolong di training dong anak ini, tolong di training. Saya bilang saya nggak mau. Masa nyuci kamar mandi, common sense nggak ada, lampu dipatiin semua, digerojoki. Terus nggak bisa, nggak mau aku bilang. Tetapi karena saya berpikir tentang masa depan dia, akhirnya saya ambil dia, saya training lagi. Tahu nggak sekarang apa? Sekarang dipanggil namanya saja orang melaku, Mbak, terbang. Bocah itu mau terbang wes, langsung teko. Orang A I U E O enggak. Kenapa? Karena dia ingin memperjuangkan keluarganya. Dulu dia tidak bisa melakukan yang terbaik karena dia tidak tahu, nggak ada yang ngarahin. Setelah saya arahkan ini itu, dia selalu nangis karena belum dapat majikan. Teman-temannya sudah dapat majikan. Saya bilang, dapat majikan atau enggak, itu tergantung dari rezeki. Bagaimana kamu dapat majikan, raimu dewe nangisan. Akhirnya dia selalu tersenyum. Dan kemarin dia tanda tangan. Artinya adalah butuh proses. Lawang kamu nggak ngerti apa-apa, sok tahu. Yo gregetan, yo diremet kowe karo wong akeh, Mbak. Sik, ana telepon masuk. Mati San. Itulah kehidupan, itu nyata, hidup nyata. Paham nggak maksud saya? Demi apa? Demi duit, demi duit kamu harus berubah. Halo? Halo, Kenapa? Miss. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi